Perkenalkan, nama saya Elizabeth, NIM 1193813, Prodi Desain Komunikasi Visual. Di video kali ini, saya akan menjawab 2 pertanyaan dari tugas manajemen desain. Soal pertama, jelaskan rencana Anda di 3 bulan pertama apabila Anda dipercayai untuk membangun sebuah bisnis. Apabila saya dipercayai untuk membangun sebuah bisnis, maka saya akan memilih untuk membangun bisnis di bidang studio ilustrasi. Dan rencana saya di bulan pertama yaitu dengan memenuhi kebutuhan peralatan di perusahaan seperti membeli pentap dan melengkapi fasilitas perusahaan agar berjalan lancar. Di bulan kedua, saya akan menentukan proyek yang akan dibuat, dan di bulan ketiga, saya akan memulai melakukan promosi di berbagai media, dan mulai memasarkan produk dan menjalankan proyek selanjutnya. Soal kedua, apa yang akan Anda lakukan agar Anda dapat memaksimalkan seluruh sumber daya manusia, modal, dan ruangan yang Anda miliki? Untuk memastikan sumber daya manusia yang saya lakukan adalah sumber daya manusia harus diseleksi dengan baik sebelum dinyatakan diterima untuk bergabung dengan perusahaan, dan yang kriterianya memenuhi harapan perusahaan akan dipanggil untuk melakukan sejumlah tes secara tertulis maupun wawancara atau proses uji seleksi lainnya sebelum karyawan tersebut diterima. Setelah karyawan diterima, perlu adanya orientasi, pelatihan, dan pengembangan, seperti pemberian informasi yang ideal untuk menumbuhkan interaksi yang baik pada semua pihak dan perusahaan. Lalu, dengan pelatihan seperti pembelajaran untuk mendapatkan keahlian, pengaturan, konsep atau sikap yang mampu meningkatkan kinerja. Dan untuk pengembangan sendiri dengan peningkatan kemampuan pegawai yang dilakukan di lingkungan kerja dengan cara mentoring. Selanjutnya, harus diterapkan evaluasi untuk membandingkan kinerja karyawan dalam satu periode terhadap kesepakatan yang sudah ditentukan bersama. Di dalam evaluasi kinerja, terdapat fungsi pelaporan dan pemantauan yang membantu untuk mengevaluasi karyawan, dan karyawan bisa memperbaiki kesalahan dan belajar supaya bisa melakukan pekerjaan yang baik, benar, dan cepat. Untuk memaksimalkan modal yang dimiliki dengan cara merekrut karyawan yang bisa mengurus pembukuan bisnis, dan juga dengan membagi aset lancar, persediaan piutang, hutang pembayaran, pemasok, pajak, dan pembiayaan bisnis jangka panjang. Sedangkan untuk mengelola ruangan adalah dengan menjadikan ruangan pekerjaan terfokus, bisa dengan memanfaatkan ruangan tersebut sebagai tempat pertemuan dan tempat untuk menjalankan bisnis apabila dibutuhkan ruangan khusus. Soal selanjutnya, apakah cara yang Anda tempuh agar memiliki sumber daya manusia yang berguna dan memiliki keterampilan sehingga mendukung bisnis Anda? Cara yang dilakukan adalah dengan beberapa strategi seperti pengembangan pendidikan dan peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Pengembangan pendidikan dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan kerja, dalam arti pengembangan yang bersifat formal dan berkaitan dengan karir mereka. Setiap karyawan membutuhkan pendidikan untuk mengatasi berbagai permasalahan pada pekerjaan mereka dengan mudah, karena pendidikan mengajarkan langkah dan cara yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Pembinaan dapat dilakukan dengan mengatur dan membina manusia dengan subsistem organisasi, melalui program-program perencana dan penilaian seperti manpower, performance. Dapat juga meningkatkan keterampilan di bidangnya masing-masing seperti mendalami perannya dalam menjalankan kinerja sebagai seorang karyawan. Selain itu juga dengan menumbuhkan pengetahuan yang lebih mengenai menjadi karyawan yang baik, dan dengan menumbuhkan sikap yang sesuai norma dan perilaku agar menjadi karyawan yang berkompeten dalam mendukung keberhasilan bisnis itu sendiri. Soal selanjutnya, bagaimana cara Anda agar dapat menemukan partner atau karyawan yang baik? Cara saya agar dapat menemukan partner atau karyawan yang baik yang pertama yaitu menyeleksi CV, yang kedua melihat latar pendidikan dan pengalaman pekerja, yang ketiga psikotes, yang keempat tes bidang kerja, yang kelima tes wawancara, dan yang keenam tidak merekrut karyawan hanya karena mengenalnya. Soal selanjutnya, apa strategi Anda agar minimal produk yang diketahui oleh setidaknya 10.000 orang dalam waktu 1 bulan? Dalam melakukan strategi pemasaran online yang tepat, memiliki media seperti search engine sebagai strategi pemasaran online.
Dapat dilakukan juga dengan posisi iklan website perusahaan berada paling atas sehingga memungkinkan seseorang untuk dapat melihat iklan lebih jauh, besar. Selain itu, kita juga harus mengetahui sosial media mana yang tepat untuk memasarkan produk agar tepat pada sasaran yang diinginkan. Ada pula strategi selanjutnya dengan membuat konten marketing yang tepat, maka akan mendapatkan calon pelanggan yang tepat dan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Dan juga dengan membangun komunitas yang dimaksud adalah membuat sebuah kelompok atau forum khusus konsumen dari produk atau jasa perusahaan Anda. Maksud atau tujuan dari membangun komunitas ini yakni menciptakan komunikasi antara perusahaan sebagai pembuat produk atau jasa dan konsumen sebagai pemakai produk atau jasa tersebut. Soal selanjutnya, apa yang Anda lakukan untuk membangun rasa nyaman karyawan? Agar karyawan merasa nyaman, dapat dengan menciptakan lingkungan kerja yang senang berbagi ide, beri dukungan, dan tetapkan goals dan realities. Ciptakan community minded di tempat kerja, serta membebaskan karyawan dalam memiliki tempat atau posisi mereka bekerja. Pasalnya, cara bekerja setiap orang berbeda-beda. Dalam hal ini, dapat mempengaruhi produktivitas seseorang. Selain membebaskan posisi bekerja, mengizinkan karyawan membawa hal yang ia suka, misalnya seperti tanaman, juga dapat membantu. Dapat juga dengan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasannya. Dengan begitu, karyawan akan berkontribusi dan mengembangkan perusahaan. Hal ini juga bisa membuat karyawan merasa lebih dihargai dan dapat membuat mereka lebih berkembang. Cobalah untuk mengajak karyawan untuk berbicara santai dan hargai kerja keras mereka. Selain itu, perusahaan startup untuk dapat memiliki ruang bermain, baik dengan menyediakan meja tenis, PlayStation, hingga penyediaan untuk bekerja dengan posisi duduk yang lebih santai. Penyediaan alat bermain ini akan bermanfaat untuk karyawan refresh kembali setelah bekerja seharian. Hal lain, seperti menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, perusahaan juga harus menyediakan peralatan kantor yang lengkap. Perusahaan juga sebaiknya menyediakan kamar tenang yang juga dapat difungsikan untuk mengambil tidur siang, beristirahat karena sakit, atau sekedar mencari ketenangan. Memberikan penghargaan terhadap karyawan yang berprestasi merupakan salah satu strategi pengembangan sumber daya manusia. Dengan begitu, karyawan lain akan termotivasi untuk menjadi lebih baik dan berdampak besar dalam pengembangan perusahaan. Soal selanjutnya, apa yang Anda lakukan untuk dapat membangun rasa hormat dari karyawan? Yang pertama, tunjukkan rasa empati kepada rekan di perusahaan, menghargai semua dukungan dan bantuan yang diberikan kepada Anda, menghormati orang-orang di sekitar Anda. Sikap saling menghormati dapat membangun lingkungan kerja yang sehat dan ramah. Bersosialisasilah dengan orang-orang di sekitar Anda untuk memperluas pergaulan. Bersikap sopan walaupun kepada bawahan dan tetap tegas namun tidak galak ataupun arogan. Apa yang Anda lakukan untuk dapat membangun sifat inisiatif karyawan? Yang pertama, jangan pernah diam, lakukan lebih dari yang Anda butuhkan, berpikir sebagai tim bukan bekerja, berbicara dan membagi ide, percaya diri, pertimbangkan setiap peluang yang ada, selalu bersiap diri, promosikan diri Anda, dan banyaklah bertanya. Soal selanjutnya, apa yang Anda lakukan untuk dapat membangun loyalitas karyawan kepada Anda? Yang pertama, menumbuhkan rasa percaya terhadap pemimpin, menciptakan manajemen sumber daya manusia yang baik, memberikan hak karyawan seperti yang dijanjikan, memberikan kendali pekerjaan pada karyawan, ciptakan suasana kerja yang nyaman, memberikan jenjang karir yang jelas, memberikan apresiasi dalam pencapaian karyawan. Soal selanjutnya, apa yang Anda lakukan jika seorang karyawan melakukan kesalahan fatal yang merugikan perusahaan, namun di satu sisi yang bersangkutan adalah karyawan yang memiliki rekam jejak yang baik? Jika seorang karyawan melakukan kesalahan fatal tersebut, langsung ditempatkan di tempat kerja sebelum ada pendidikan terdahulu, saya sebagai pemilik perusahaan tersebut bisa saja menurunkan gaji karyawan itu apabila dalam bekerja tidak memberikan prestasi kerja yang baik ataupun tidak produktif, bahkan merugikan perusahaan. Oleh karena itu, jika memang karyawan tidak melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian perusahaan, padahal ia telah dilatih atau dididik, maka karyawan tersebut dapat dinyatakan bersalah dan saya berhak melakukan tindakan atas hal tersebut. Soal selanjutnya, apa yang Anda lakukan ketika seorang karyawan memiliki karakter yang buruk kepada orang lain, namun secara individu memiliki skill yang sangat menguntungkan dan dibutuhkan bagi perusahaan?
Bila seorang karyawan memiliki karakter buruk kepada orang lain, tidak semestinya langsung di-PHK, melainkan pemimpin perusahaan seharusnya menyelidiki apakah karyawan memiliki dendam dengan karyawan lain atau antara keduanya memiliki masalah dan apa yang melatar belakangi karyawan tersebut bersikap kurang baik, bisa dengan komunikasi satu sama lain dan mencari solusi untuk mengatasinya, karena dengan komunikasi yang baik di lingkungan kerja, maka kinerja juga dapat berjalan dengan baik. Pemimpin dapat dengan mudah menyampaikan instruksi, informasi, dan mencari tahu bagaimana untuk membenahi karakter dari karyawannya tersebut. Perlu strategi khusus agar keragaman sifat seseorang dapat efektif untuk disamakan menjadi tujuan yang sama. Lalu, dapat juga dengan mengembangkan sikap keterbukaan di lingkungan kerja dan dorong karyawan untuk dapat mengungkapkan hal yang ingin disampaikan mereka. Lalu, setelah beberapa strategi ini dilakukan, maka yang selanjutnya adalah dilakukan evaluasi dari strategi yang telah dilakukan. Apakah sikap karyawan tersebut dapat berubah atau tidak? Jika masih memiliki karakter yang buruk, maka dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan menghambat pekerjaan, walaupun seorang karyawan tersebut memiliki skill yang menguntungkan, tetapi karakternya tidak baik dan tidak dapat diperbaiki. Maka sebaiknya menggantikan dengan karyawan baru, karena tidak sedikit pula karyawan baru bisa membawa keuntungan lebih dengan tetap memiliki karakter yang baik demi kemajuan perusahaan. Soal selanjutnya, apakah menurut Anda ganti-ganti karyawan itu baik bagi refreshment sumber daya manusia? Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, bagaimana seharusnya menurut Anda? Menurut saya, mengganti-ganti karyawan sebagai refreshment sumber daya manusia memang perlu dilakukan di setiap perusahaan agar lebih dinamis, kreatif, dan inovatif. Pergantian ini pula dilakukan kepada karyawan yang memang kerjaannya setiap hari selalu sama dan monoton, atau melainkan sudah bekerja lama dan tidak memiliki inovasi baru. Namun, pergantian karyawan tidak semata-mata dilakukan secara bebas dan keseringan, namun harus melihat tenggat waktu, karena setiap karyawan harus melakukan adaptasi dengan perusahaan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.